Iya, saya tidak setuju. Maka Oke, saya lanjut. Kalau bantah. tidak setuju, alasannya apa? Salah. Monggo. Alasannya begini, karena Yesus katakan itu hanya untuk membantah murid-muridnya supaya wanita itu jangan diusir. Karena wanita itu dianggap mengganggu sekali mereka punya perjalanan. Dan namanya wanita Samaria, orang non-Yahudi itu kan itu haram kalau istilahnya bicara sama mereka, najis kan. Makanya Yesus sengaja kasih perumpamaan seperti itu. Jadi dia melontarkan bahasa bahwa untuk orang di luar Yahudi itu tidak pantas makan ini Remah-remah remah-remah dari tuannya. Aduh, itu aja kamu nggak hafal sih. Bawa buku, baca buku. Kamu dilarang menghafal. Ya udah, standby dulu ya. Bang Juma, ini Watores nggak setuju statement Rudi Simomora bahwa nggak perlu ngemis ke Yahudi, dibilangin gugup untuk selamat. Silakan Bang Juma. Ya, memang apa yang disampaikan oleh ini. Karena iman dari wanita itu yang kuat, makanya wanita. Kirain udah. Mau iman. Soal kontekstual. Jadi ayat. Iya, imannya kuat. Terus Itu perkataan itu Boleh diskusi yang lain nggak? hanya keluar dari Hargai Yesus. temanmu dulu yang putus-putus. Hanya karena untuk membantu saja Yahudi ini tidak makan roti di satu meja. Makanya wanita itu menanggapi bahwa walaupun roti itu ini dimakan oleh anak-anak, tapi remah-remahnya masih bisa kami dapat. Jadi itu dianggap sebagai anjing. Nah, itu hanya bukti bahwa dari penanggapannya itu, tanggapan dari wanita itu. Tapi Yesus mengiyakan itu berarti artinya Yesus merasa bahwa imannya itu besar sehingga anaknya yang sakit. Udah cukup Bang, Anda udah 3 kali mengulang ini, kita udah paham ya. Berarti Yesus mengakui bahwa wanita itu anjing. Anda udah 3 kali mengulang ya. aduh. Silakan Bang Juma ditanggapi dulu. Pak Hanso sebentar. Jadi kalau Masih ngomong. salah tetap salah. Dia nggak dengar kita ini. Ya udah ya. Oke. Ketika Yesus pergi menyingkir dari kejaran orang-orang yang ingin membunuhnya, jadi Yesus ini menyingkir, sembunyi supaya tidak dibunuh, supaya tidak disalib. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Jadi Yesus ini memang spesialis usir setan waktu itu. Nah, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Coba bayangkan aja nih Yesus ini. Ada orang yang menyeru seorang ibu lagi. Ibu loh, ibu, terlepas dia beda keyakinan. Karena dia orang Samaria. Ya, meskipun dia itu adalah orang Samaria, orang tidak beriman, tapi kalau dibilang ibu, apapun keyakinannya harus dihargai. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Menyangga. Tetapi Yesus sama sekali Turunin dulu Watores, Bunda Hesti, dia nggak nyambung, masih ada Hanso yang nyambung. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ini akhlaknya tidak ada gitu ya. Nggak ada akhlak dia. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Lalu apa kata Yesus? Suruh wanita itu pergi. Wanita itu mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Padahal teriakannya itu sudah sangat jelas, "Kasihanilah aku, kasihanilah aku, kasihanilah aku, kasihanilah aku, kasihanilah aku, kasihanilah aku." Kasetnya rusak Bang Handi. "Kasihanilah aku." Oh, itu. "Kasihanilah aku. Kasihanilah aku." Seorang ibu minta ngemis, minta dikasihani, diusir. Ini akhlak apa ini? Ini yang disebut ajaran kasih. Ini yang disebut ajaran kasih. Lalu muridnya datang dan meminta kepada Yesus. Lalu jawabnya, "Suruh dia pergi." Wanita itu mengikuti kita dengan teriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus." Ini dalam keadaan marah ini. Yesus mengaku dalam keadaan marah ini, murka ini. "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Sampai wanita ini masih menyembah-nyembah ke dia.
Bayangkan aja. Sampai wanita ini bersungut-sungut, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus malah menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada, na'udzubillah min zalik, katanya kasar kali. Tidak layak mengambil roti dan dilemparkan kepada guguk. Kasar kali orang ini. Udah ibu-ibu, ngemis-ngemis, sujud-sujud, minta tolong, kasihanilah aku. Malah dipanggil dengan panggilan anjing, guguk. Ini, waduh, ibu kok digituin sih? Gimana sih ibu ini? Lalu kata perempuan itu, benar Tuhan. Udah dibilang guguk, udah dibilangi hamba, udah dibilangi wanita, diusir dan seterusnya, masih juga tidak mau didengarkan. Benar Tuhan. Namun guguk itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Begitu wanita ini mengaku sebagai guguk dan makan sampah dari meja tuannya, dari meja majikannya, barulah Yesus mengatakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Mau kali dia disebut sebagai Tuhan, mau kali dia disebut sebagai orang yang lebih tinggi derajatnya daripada orang lain. Begitu ibu ini mengatakan, benar Tuhan, guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Hai ibu, benar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Apa ini? Ini pelajaran apa yang mau kita petik di sini? Pelajaran apa? Pengajaran apa ini? Pengajaran apa ini yang mau dipetik? Saya udah beberapa tahun yang lalu. Sabar. Satu menit. Saya beberapa tahun yang lalu di kompleks perumahan, ya, ada kompleks perumahan yang di situ semuanya orang-orang kelas atasnya Makassar, ya. Dipanggil di sana untuk ngajar bela diri untuk anak-anak kecil, ya, anak-anak SD yang mereka itu adalah anak-anak big boss. Saya datang ke sana kemudian. Saya dikasih SK oleh perguruan untuk ngajar di kompleks itu. Oke. Tetapi kemudian ada beberapa anak tukang beca yang juga tertarik untuk ikut latihan bela diri. Apa yang saya katakan? Sebenarnya saya di sini diminta untuk mengajar dari anak-anak kompleks. Tapi nggak apa-apa, silakan aja anaknya ikut Bu latihan. Cukup sediakan seragam untuk kemudian menyeragamkan pakaiannya dengan anak-anak yang ada di kompleks. Saya terima. Ini ada seorang Tuhan katanya, malah mengatai orang. Kalau saya mencontoh orang ini, maka saya mengatakan tidak pantas, ya, makanan yang diberikan untuk anak-anak kompleks diberikan kepada guguk. Andai saya jadi pengikutnya, ini ajaran tidak bagus ini sebenarnya, Bang Andi. Ini ajaran apa ini yang kayak gini-gini ini? Ya, sangat merendahkan orang lain. Gak sanggup saya bahas ini, ya. Tapi tadi ada orang yang memperbodoh diri, mengakui dirinya sebagai guguk. Ya udahlah, kita iakan aja supaya tidak mengecewakan mereka, Bang Handi. Silakan. Oke, Pak Hanso. Setuju gak Anda Rudi Simamora mengakui dirinya guguk mengemis kepada keselamatan dari Yahudi? Silakan. Jadi dikata guguk itu karena diartikan dia orang. Pak Hanso dari tadi mau bicara, dipersilakan diam. Halo. Ya, silakan. Jadi itu untuk orang yang tidak percaya, Bang Andi. Jadi diistilahkan guguk gitu loh. Tapi kalau udah percaya, ya nggak dianggap guguk gitu aja lah. Singkat. Ini bro, Jadi orang tadi dari- Rudi Simamora sudah mengakui dirinya guguk. Yang penting minta keselamatan dari bangsa Yahudi. Ya mungkin dulu awalnya dia kan nggak percaya gitu kan. Jadi dia menganggap guguk gitu loh. Gak apa-apa, it's okay. Gak ada masalah. Memang banyak kok yang dari UU jadi domba juga banyak. Itu realita itu kan ada tuh, dari seberang masuk ke domba gitu kan. Gak ada masalah, Bang. Oke, nggak ada masalah ya. Silakan Manyuma, nggak ada masalah katanya. Oke, saya komentari sedikit ya. Iya, silakan. Kalau dibilang tidak percaya perempuan itu, Anda salah juga. Faktanya Yesus di situ sudah menyebut Tuhan. Udah nyebut Yesus Tuhan nih.
Artinya dia sudah Kristen. Tuhan, anak Daud ini sambil sujud. Kata siapa nggak percaya? Dia udah jadi Kristen ini, udah menyebut Yesus Tuhan. Tapi tetap saja, apa kata Yesus? Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Justru karena dia orang di luar Israel tapi ingin cari keselamatan dari Yesus, sehingga dia itu disamakan dengan guguk. Itu yang tertulis di dalam kitab Anda. Lanjut. Kalau gue pengennya jadi tirek, nggak mau jadi domba, boleh nggak? Terserah lu, Res. Gua gak ngurusin lu. Ya, intinya dari saya sedikit lagi bahwasanya teman-teman Kristen memang harus lapang dada menerima keadaan. Tetapi untuk memaksakan, tapi harus diterima konsekuensinya. Kalian bukan domba. Domba itu dari Bani Yakub. Tapi kalian mau menjadi pengikutnya, maka disebut sebagai guguk. Oke, yang makan sampah dari meja tuannya, Bani Israel. Jadi kalian itu adalah hamba. Kata Yesus, kalian adalah hamba. Hamba itu identik dengan budak. Berarti kalian itu ada budaknya Bani Israel. Kan gitu poinnya. Karena yang disebut anak di sini adalah Bani Israel. Kalau saudara-saudara Kristen mengaku sebagai anak guguk, ya itu lebih pas. Jadi jangan lagi mengatakan sebagai anak Elohim, apalagi anak Allah. Ini tema yang tadi yang kita bahas. Maka yang benar kalian itu adalah anak-anak guguk yang kemudian diberikan legitimasi di dalam Matius 5 nomor 26 sampai nomor 28. Itu poin. Jangan lagi dibantah. Jadi kalau kalian mau memproklamirkan kami ini adalah anak-anak guguk yang diakui oleh Yesus. Nah, gitu caranya. Jangan anak-anak Elohim, apalagi anak-anak Allah. Itu nyakitin orang, karena Allah itu umat Islam punya. Kalau guguk itu kalian punya. Itu jelas itu, ada dalam kitab kalian. Kalian adalah hamba yang makan sampah dari meja majikan. Kalian adalah guguk. Itu aja, ya. Itu guguk itu kata kiasan. Oke. Tapi Iya, kata kiasan untuk non-Yahudi yang mengaku-ngaku sebagai percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Anda mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, ya Anda secara hiasan dipanggil guguk. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, Bang Handi, host. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kita mau sholat asar dulu di sini. Silakan dilanjut, sahabat-sahabat yang lain. Thank you, Nanda Hanso. Nanda Hanso, satu lagi Nanda Hanso. Sebelum kita tutup ya. Ini Jangan lupa Yesus cairin itu tuh, Bang. menurut Rudi Simamora itu kalau mengajar bawa teks. Yesus tidak menghafal. Jadi di mana-mana dia bawa teks. Pendapat Anda seperti apa? Silakan. gimana? Aku tadi nggak fokus. Gimana bro, Andi? Mana suaramu sayang? Hanso. Halo. Kores, lu cocoknya jadi Power Rangers, Res. Ntar dulu. Hanso silakan. Coba diulang. Mic-ku nggak bener ya tadi. Ya menurut Rudi Simamora, Yesus itu kalau mengajar dia tidak menghafal, tapi dia selalu baca teks atau bawa buku. Silakan. Di mana ada tertulis Yesus bawa buku? Menurut Rudi Simamora, Nggak ada, nggak begitu. Mana berarti ada? enggak setuju. Ya nggak setuju lah. Mantap. Itu dong, jujur. Nggak gitu. Mana ada buku? Artinya Anda setuju Yesua Amasya ini cerdas, IQ-nya di atas rata-rata, pasti Oh, dia jelas. mengajar dengan sistem oral, betul? Ya, usia 12 saja bisa diskusi dengan Oke. tua-tua kitab. Betul. Jadi nggak perlu bawa Buku. pinter. Terima kasih. Kenapa Rudi Simamora bisa ke sana ya? Yesus setiap hari ngajar bawa buku. Kenapa ya? Karena alasannya adalah siapapun yang menghafal itu dilarang oleh Tuhan orang yang menghafal Alkitab. Begitu. Oh, Ada statementnya begitu. Dilarang menghafal Alkitab, dilarang oleh Tuhan. Itu loh. Jadi gimana aku yang menghafal Amsal? Gitu. Anda bukan Kristen, khusus Kristen ini. Oke, sekarang udah selesai diskusi santun antara Zulkifli M. Abbas dengan Rudi Simamora. Berikut tanya jawab dan reaksinya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya berikan
kepada Adek Kores untuk menutup. Monggo. Ya, tadi kita udah diskusi santun, sekarang waktunya diskusi kasar, Ikhwan. Gas. Tutup dulu ini. Yo Hanzo. Tutup dulu ini Oh semua. ya, ya udah. Ya.